Pagi, Pak Alex dan teman-teman, pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. 1. Apakah yang dimaksud dengan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia? Hal apa saja yang mendukung terciptanya konsep tersebut? Jawabannya adalah poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, dan juga memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Pertanyaan yang kedua, dari ketiga segmen video tersebut, hal apa yang paling menarik bagi saya, dan jelaskan alasannya. Bagi saya, yang menarik dari ketiga video tersebut adalah bagaimana kita dapat melihat Indonesia memiliki sebagai negara yang bisa memiliki potensi yang sangat tinggi di bidang kemaritiman. Video tersebut menjelaskan keadaan kemaritiman Indonesia dalam berbagai macam bidang, sebagai pariwisata, terumbu karang, transportasi laut, perikanan, dan sebagainya. Video tersebut menyatakan bagaimana perkembangan Indonesia dapat menguasai laut Indonesia, sejarahnya dari zaman kerajaan kuno, dan visi yang diimpikan administrasi Presiden Jokowi untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang ketiga, menurutmu, apakah mungkin Indonesia dapat menarik keuntungan dari posisi strategis tersebut, dan beri contoh? Untuk jawaban saya, ya, tentu saja mungkin. Indonesia mampu menarik keuntungan dari kekayaan laut yang melimpah di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah dan dapat diambil keuntungannya di berbagai bidang, antara lain perikanan, pariwisata, dan sebagainya. Indonesia berada di daerah yang sangat strategis untuk perdagangan internasional karena terletak di antara negara berkembang, sehingga mudah untuk memasarkan hasil produksi. Selain itu, Indonesia juga digunakan sebagai jalur lalu lintas perdagangan karena letaknya yang strategis sehingga mempermudah proses ekspor dan impor. Lalu berikutnya, pertanyaan yang keempat, menurutmu apakah ada ancaman-ancaman atau kelemahan-kelemahan yang timbul dari posisi maupun geostrategis Indonesia? Dan untuk jawaban saya, kembali lagi, tentu saja ada posisi Indonesia secara geografis dan sebagai poros maritim dunia yang sangat strategis akan menimbulkan banyak ancaman, seperti mudah terkikisnya budaya Indonesia sendiri dan dimasuki oleh budaya-budaya asing. Selain itu, Indonesia juga termasuk daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, serta memiliki banyak pegunungan. Bahkan tidak jarang terjadinya pencurian ikan dan hasil laut lainnya di laut-laut Indonesia. Lalu berikutnya ke pertanyaan terakhir, jelaskan perananmu sebagai siswa Kolese Gonzaga untuk mendukung cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, untuk pertanyaan ini jawaban saya adalah sebagai siswa Kolese Gonzaga yang bisa saya lakukan adalah untuk terus belajar agar saya dapat memahami potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam bidang kemaritiman, sehingga kelak nantinya saya dapat kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut sebagai perwujudan dari aksi mendukung cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, saya akan terus belajar untuk memahami apa saja kendala-kendala yang menghalangi cita-cita Indonesia tersebut. Dan dengan itu, saya akan membangkitkan kesadaran baik bagi orang-orang yang ada di sekitar saya maupun orang-orang yang berada dan menduduki Indonesia ini untuk melestarikan dan menjunjung salah satu cita-cita Indonesia ini. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.